Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Veronica dari program studi Pendidikan Teknologi Kejuruan, Pendidikan Vokasi dari Pascasarjana Universitas Negeri Makassar angkatan 2020. Untuk kesempatan kali ini, saya akan memaparkan poin-poin dari pendekatan-pendekatan kurikulum maupun model-model yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Untuk yang pertama, kita harus mengetahui pengertian dari pendekatan kurikulum. Pendekatan kurikulum, pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan ataupun penyusunan kurikulum yang dibuat oleh pakar-pakar yang berada pada bidang pengembangan kurikulum, bagaimana rangkaian kegiatan yang akan dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai pendidikan nasional yang jauh lebih baik. Nah, proses pengembangan kurikulum memiliki 3 model di dalamnya. Secara garis besar memiliki 3 model di dalamnya. Model yang pertama yaitu model linear atau rasional atau kadang disebut dengan objektivitas model atau objektif model. Kemudian yang kedua, model siklus atau biasa disebut cyclical model. Kemudian yang ketiga, dynamic model atau dynamic model. Selanjutnya, pada model linear atau rasional atau kadang lebih disebut objektif model, terdiri dari 2 pakar keahli, yaitu yang pertama Rep Taylor dan Hilda Tabah. Jadi Rep Taylor ini adalah bapak pelopor pendidikan pengembangan kurikulum, khususnya pengembangan kurikulum dalam dunia pendidikan. Jadi, Rep Taylor mengemukakan 4 ruang lingkup yang menjadi komponen dalam pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama, beliau mengemukakan bahwa dalam pengembangan kurikulum, langkah yang pertama harus dilakukan adalah menentukan tujuan. Kemudian yang kedua, menentukan bahan. Kemudian yang ketiga, menentukan strategi apa yang harus dilakukan di dalam mengembangkan sebuah kurikulum. Kemudian yang terakhir, evaluasi yang akan dilakukan kemudian setelah step-step dari tujuan, bahan, dan strategi itu dilakukan. Jadi Rep Taylor ini mengemukakan bagaimana jika pengembangan kurikulum ini dilakukan harus memiliki semuanya harus memiliki 4 ruang lingkup. Pada bidang yang sama dari linear dan rasional, ada ahli pakar yang bernama Hilda Tabah yang mengemukakan bahwa dalam pengembangan kurikulum beliau mengemukakan 7 komponen dalam kurikulum, yaitu yang pertama, bagaimana mendiagnosis kebutuhan, yang kedua, bagaimana menentukan formulasi tujuan, yang ketiga, memilih konten, yang keempat, mengorganisasikan konten, yang kelima, menyeleksi pengalaman belajar, yang keenam, mengorganisasikan pengalaman belajar, kemudian yang terakhir, bagaimana mengevaluasi dari 6 step sebelumnya. Jadi dari pakar Hilda Tabah dalam pengembangan kurikulum di model linear rasional, dia mengemukakan bahwa jika kita akan mengembangkan sebuah kurikulum, kita harus memaknai dari 7 step, 7 komponen dari pengembangan kurikulum itu. Jadi bagaimana mendiagnosis kebutuhan, bagaimana menentukan formulasi, tujuan, memilih konten, organisasi konten, dan menyeleksi pengalaman belajar hingga akhirnya kita dapat mengevaluasi dari hasil pengembangan kurikulum yang dibuat. Kemudian yang kedua, siklus atau cyclical model. Jadi dari asal kata model ini cyclical model, jadi model pengembangan kurikulum yang di dalamnya terdapat step by step yang saling berkesinambungan satu sama lain. Jadi dikatakan cyclical model menurut Weller dan Nichols. Menurut Weller, dalam tahapan pengembangan kurikulum terdiri dari 5 ruang lingkup. Yang pertama yaitu tujuan. Bagaimana tujuan itu meliputi tujuan umum, tujuan khusus, dan tujuan antara. Jadi di dalam menentukan tujuan adalah langkah yang pertama. Jadi bagaimana kita ingin menentukan sebuah kurikulum, tentunya kita akan menentukan tujuan kemana kurikulum ini akan dibawa. Kemudian yang kedua yaitu menyeleksi pengalaman. Kemudian yang ketiga, belajar menyeleksi konten. Kemudian yang keempat, mengorganisasikan kegiatan dan bahan belajar. Kemudian yang kelima, evaluasi. Jadi setelah kegiatan evaluasi,
kita akan kembali ke step awal sebagaimana model ini dikemukakan. Jadi model ini adalah model siklus atau cyclical model yang akan berputar terus-menerus bagaimana agar dapat mengembangkan pengembangan kurikulum yang padu, kemudian yang dapat dijadikan pedoman dalam mengembangkan kurikulum pendidikan. Kemudian selanjutnya model Snikol yang masih dalam model cyclical model dari Weller tadi. Nichols juga mengemukakan bahwa di dalam proses pengembangan kurikulum kita harus menentukan 5 komponen utama, yaitu yang pertama menentukan situasi analisis, yang kedua menyeleksi atau memilih tujuan umum, yang ketiga menyeleksi konten, kemudian yang keempat menyeleksi metode apa yang akan digunakan, kemudian yang kelima evaluasi dari keseluruhan secara metode yang dikemukakan oleh Weller dan Nichols ini memiliki ruang lingkup yang sama, jadi sama-sama memiliki 5 komponen dan semuanya bersifat cyclical, jadi akan berputar dari satu step ke step yang lain. Jadi pada step yang kelima mengevaluasi, setelah mengevaluasi kita akan kembali lagi ke situasi analisis. Jadi semua step saling melengkapi hingga nantinya membuat perpaduan yang utuh untuk dapat digunakan. Kemudian model yang ketiga yaitu model dinamis atau dynamic model. Dynamic model ini dikemukakan oleh 2 pakar ahli, yang pertama yaitu menurut Walker dan Skillback. Jadi menurut Walker dan Skillback ini dia tidak memaparkan secara step by step, namun memaparkan secara keseluruhan bagaimana sebuah pengembangan kurikulum itu harus dikembangkan dengan baik. Dengan yang pertama kita harus memperhatikan pilihan tentang apa yang harus diajarkan. Kemudian yang kedua, teori-teori yang akan kita ketahui sebelum kita mengajarkan pengembangan kurikulum. Kemudian setelah teori, kita harus mengetahui point of view dari pandangan-pandangan tentang pengembangan kurikulum. Jadi menurut Walker dan Skillback ini adalah penting untuk mengetahui point of view dari pengembangan kurikulum yang akan kita lakukan. Kemudian setelah menentukan point of view, kita menentukan tujuan. Setelah menentukan tujuan dari pengembangan kurikulum yang akan dibuat, setelah itu kita mengaplikasikan dan kemudian penyusunan kurikulum yang nyata. Jadi dia mengemukakan satu pedoman. Jadi kita menentukan terlebih dahulu apa yang analisis kebutuhan apa yang akan diajarkan. Kemudian yang kedua kita menentukan teori, kemudian melakukan pandangan atau point of view, kemudian tujuan, dan bagaimana akhir dari pengaplikasian dan penyusunan kurikulum sehingga menjadi kurikulum yang nyata. Kemudian untuk pemilihan model seperti saya yang pada bidang keahlian memilih teknik komputer jaringan, jadi teknik komputer jaringan saya memilih dan lebih cocok kepada model Hilda Taba atau lebih dikenal dengan model converter model. Jadi bidang keahlian teknik komputer dan jaringan saya mencocokkan dengan model Hilda Taba atau model converter yang terdiri dari 7 komponen. Jadi 7 komponen yang saling berketerkaitan satu sama lain. Jadi kompetensi bidang keahlian teknologi dan jaringan saya relevansikan dengan satu sekolah dan satu industri. Satu sekolah yang saya ambil yaitu SMK Negeri 5 Goa. Kemudian industri yang saya ambil yaitu Telkom Balai Kota Makassar. Jadi bagaimana relevansi dari SMK Negeri 5 Goa dan industri Telkom Balai Kota Makassar dengan menggunakan model Hilda Taba yang terdiri dari 7 komponen utama, yaitu yang pertama mendiagnosis kebutuhan, kemudian yang kedua bagaimana menentukan tujuan pembelajaran yang nantinya akan dibawa dari pendidikan sekolah yang akan dicocokkan dengan keselarasan dunia industri setelah peserta didik ini lulus. Kemudian yang ketiga menyeleksi isi, kemudian yang keempat mengorganisasikan isi, kemudian yang kelima meningkatkan pengalaman belajar, kemudian yang keenam mengorganisasikan pengalaman belajar oleh peserta didik, kemudian yang ketujuh cara dan alat untuk mengetahui hasil dari pengembangan model ini. Jadi sedikit penjelasan bahwa adanya relevansi yang terjadi antara Sekolah SMK Negeri 5 Goa dan Industri Telkom Balai Kota Makassar. Setelah melakukan komunikasi dan koordinasi dari beberapa staf di sekolah, staf manajerial di sekolah dan staf teknisi di Industri Telkom Balai Kota Makassar. Jadi bagaimana model Hilda ini sangat
berpengaruh dalam bagaimana membentuk kompetensi lulusan SMK untuk bisa selaras dengan industri yang dibutuhkan di Telkom Balai Kota Makassar. Jadi model TABA ini sangat cocok digunakan untuk bagaimana memproses kompetensi siswa di SMK untuk dapat setelah lulus dapat siap dan bekerja sehingga memiliki kompetensi dan keahlian di bidang teknologi komputer dan jaringan. Jadi karena di dalam step di sini ada mendiagnosis kebutuhan, jadi kita menentukan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh siswa itu sendiri. Kemudian setelah menentukan diagnosis kebutuhan, kita menentukan tujuan pembelajaran. Jadi bagaimana tujuan pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Setelah itu, dari tujuan yang pembelajaran kita menentukan isi yang akan diberikan kepada mahasiswa yang nantinya akan dibangun menjadi pengalaman belajar. Kemudian pengalaman belajar ini akan kembali ditingkatkan menjadi kompetensi keahlian komputer jaringan yang dibawa dari sekolah SMK Negeri 5 Goa, kemudian dapat berbanding lurus dengan apa yang dibutuhkan di industri Telkom Balai Kota Makassar.